Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai indera peraba di mata kuliah Psikologi Faal. Nama kelompok: Revina Syafa Nabilah, Sri Nadila, M. Rizky Pratama Putra, Zulfani Salsabila Utami, Salsa Rabitsa, Tiara Maharani, Cindy Septiani, Farul Rozi Kurniawan. Anatomi organ taktus. Anatomi kulit. Anatomi kulit terbagi atas 3, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan adimpos. Yang terbagi lagi atas lapisan Malpighin, Malenbols, ujung saraf, otot penegak bulu roma, kelenjar lemak, rambut folikel, papila, kelenjar keringat, kapiler darah. Organ taktus adalah alat yang berkaitan dengan indera peraba. Kulit adalah perlindung terhadap dunia luar sebagai penghalang dari kerusakan dan kuman, serta membantu membuang zat-zat yang tidak berguna dan mengatur suhu badan. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu kutis terdiri dari epidermis dan korium. Subkutis mengandung banyak lemak terdiri dari stratum corneum dan stratum gemaniticum. Organ kulit. Rambut. Akar rambut tertanam dalam-dalam di dermis. Tiap helai rambut terdiri dari akar dan batang yang tumbuh melalui epidermis ke permukaan kulit. Akar rambut terpancang dalam liang yang disebut folikel dan mendapat suplai makanan dari darah melalui bagian kembang yang disebut papila. Kelenjar. Terdiri dari kelenjar minyak berhubungan dengan folikel rambut dan menghasilkan minyak untuk melumasi kulit. Kelenjar keringat terletak pada dermis yang terbuka pada permukaan kulit dan melepaskan air serta sisa-sisa metabolisme tubuh. Panca indera terdiri dari interepitelial, merupakan jaringan-jaringan yang bersama-sama membentuk organ kulit, termasuk di dalamnya jaringan syaraf. Jaringan pengikat mendukung dan membungkus sel-sel kulit dan memungkinkan makanan dari dalam darah masuk ke sel. Sel jaringan ikat ini juga menyimpan lemak dan terutama terdapat di lapisan kulit yang terbawah dan di sekitar usus. Selanjutnya, reseptor. Reseptor kulit dan hantaran impuls di saraf perifer. Kulit berfungsi sebagai mekanoreseptor berkaitan dengan indera raba, tekanan, getaran, dan kinestesi. Termoreseptor berkaitan dengan penginderaan yang mendeteksi panas dan dingin. Reseptor nyeri berkaitan dengan mekanisme protektif bagi tubuh. Pada glabrus atau kulit yang tidak memiliki rambut, seperti pada telapak tangan, memiliki 4 macam reseptor. 2 di antaranya sangat mudah beradaptasi dan merespons stimulus taktil yang datang, yaitu Pacinian corpuscle, reseptor terbesar dan letaknya paling dalam. Meissner's corpuscle, yang letak persis di bawah kulit terluar atau epidermis. Reseptor Merkel dan Ruffini corpuscle hanya akan merespon terhadap stimulus taktil yang lama. Pada kulit glabrus, kulit yang berambut juga memiliki Carpulus Parkin, Carpulus Ruffini, dan reseptor Merkel, tetapi ia tidak memiliki Carpulus Meissner. Sebagai gantinya, maka terdapat reseptor rambut yang terletak di dekat pangkal akar rambut. Modalit peraba bagi tubuh adalah taktil, sakit atau nyeri, panas, dingin, dan tekanan. Reseptor taktil dan sakit corpusculus taktus dari Meissner. Reseptor panas corpusculus Ruffini di dekat subkutis dan korium. Reseptor dingin corpusculus bulboides di dekat subkutis dan korium. Reseptor tekanan corpusculus lamellosum Pacini terletak di subkutis. Serabut syaraf yang menghantarkan impuls panas
lebih tebal daripada yang menghantarkan impuls dingin. Impuls panas dan dingin dihantarkan melalui traktus spinothalamikus lateralis. Berhubungan dengan asalnya, rangsang-rangsang traktus dibedakan atas. Pertama, rangsang eksteroseptif, yaitu rangsang yang diterima dari luar, misalnya rangsang dari kulit. Dua, rangsang proprioseptif, yaitu rangsang yang ditimbulkan oleh suatu alat dan diterima oleh otot sendiri, misalnya bagian visceral. Tiga, rangsang introseptif, yaitu rangsang yang datang dari dalam tubuh, misalnya rangsang yang diterima oleh usus. Empat, rangsang kinestesi, yaitu gerakan-gerakan dan ketegangan-ketegangan dari berbagai bagian tubuh dan otot. Rangsang ini terdapat pada persendian dan otot. Baiklah, selanjutnya adalah fisiologi neurologi. Indra somatik merupakan mekanisme saraf yang mengumpulkan informasi sensoris dari tubuh. Indra somatik dapat digolongkan menjadi 3 jenis fisiologis. Yang pertama ada indra somatik mekanon-reseptif atau mekanon-reseptor. Terdapat di otot rangka, persendian, dan organ viscera, di mana peka terhadap perubahan tekanan pada membran sel dan jaringan. Perubahan ini akan disampaikan dengan bermacam cara, termasuk tekanan, regangan, dan gerakan rambut. Ada 5 jenis reseptor mekanik pada kulit. Yang pertama ada corpuscula Meissneri, yaitu rangsangan sentuhan ringan terletak di permukaan kulit. Yang kedua ada cakram plexus Merkel pada akar rambut. Yang ketiga ada akhiran Krauss, akhiran Refuni, dan Pisini, yaitu sentuhan kasar dan tekanan. Yang keempat ada reseptor regangan dalam kumparan otot, yaitu perubahan ukuran panjang otot. Dan yang terakhir ada organ tendon Golgi, yaitu perubahan panjang tendon, perubahan dalam persendian atau tungkai pada waktu orang berubah posisi atau gerak, reseptor persendian, dan reseptor kinestetik. Yang kedua ada indera termoreseptif, yang mendeteksi panas dan dingin. Reseptor panas disebut juga dengan termoreseptor. Sensasi panas dan dingin dibawa oleh reseptor panas yang mungkin merupakan akhiran saraf bebas dalam kulit. Neuron tertentu dalam hipotalamus otak juga sensitif akan perubahan suhu dalam darah. Yang ketiga ada indera nyeri. Bentuk khusus akhiran saraf bebas adalah reseptor nyeri atau nociceptor. Sensasi raba umumnya disebabkan oleh perangsangan taktil di dalam kulit atau di dalam jaringan tepat di bawah kulit. Sensasi tekanan biasanya disebabkan oleh perubahan bentuk jaringan yang lebih dalam, sedangkan sensasi getaran disebabkan oleh sinyal sensoris yang berulang dengan cepat. Mekanisme neurologis. Mekanisme neurologis adalah semua informasi sensoris dari segmen somatik tubuh memasuki medula spinalis, lalu melalui radix posterior, kemudian melalui lintasan sistem columna dorsalis dan tractus spinothalamic, kemudian diteruskan melalui medula oblongata, talamus, dan ke korteks cerebri. Kerusakan. Korteks somestetik. Pada korteks terdapat 2 bagian sensori somatis, yaitu primary somatosensory cortex atau S1 di bagian postcentral gyrus dan secondary somatosensory cortex atau S2 di bagian lateral visor. Kerusakan pada primary somatosensory cortex menyebabkan 1. Hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan. 2. Hilangnya pendeteksi posisi sambung. Contohnya ujung jari telunjuk kanan ditemukan dengan ujung jari telunjuk kiri. 3. Hilangnya pendeteksi dengan tempat-tempat di mana seorang disentuh. Contohnya disentuh jari kelingking, tetapi menurutnya yang disentuh adalah jari tengah. 4. Munculnya hambatan stereognosis atau tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Contohnya di mana mengidentifikasi bentuk kubus dengan mata ditutup, tetapi dikatakan itu bentuk bola. 5. Orang tersebut tidak dapat melokalisir secara jelas berbagai sensasi di dalam berbentuk bagian tubuh. 6. Tidak dapat menilai secara kritis tekanan pada tubuhnya. 7. Tidak dapat menilai dengan tepat berat benda-benda. 8. Tidak dapat menilai bentuk benda atau astereognosis. 9. Tidak dapat menilai struktur benda. 10. Tidak dapat menilai gradasi halus dalam suhu.
Tidak dapat menilai orientasi relatif berbagi bagian tubuhnya berkenaan dengan bagian lainnya. Ciri-ciri kerusakan-kerusakan pada S1 Primary Somatosensory Cortex. 1. Bersifat unilateral dan akibatnya bersifat kontralateral. Bila korteks bagian kanannya rusak, maka yang akan terpengaruh adalah bagian tubuh sebelah kiri, dan sebaliknya. 2. Sifatnya hanya ringan, kecuali apabila yang mengalami kerusakan itu berkaitan dengan saraf-saraf di bagian tangan. Ciri-ciri kerusakan-kerusakan pada S2 Secondary Somatosensory Cortex. Adanya kerusakan pada sebelah bagian otak menyebabkan disfungsi pada kedua bagian tubuh bilateral, baik kiri maupun kanan. Korteks asosiasi adalah daerah Brodmann 5 dan 7 dari korteks cerebri, yang terletak di dalam korteks parietal tepat di belakang daerah sensoris somatik 1 dan di atas daerah sensoris somatik 2. Ciri-ciri kelainan asosiasi somatik yaitu 1. Kehilangan kemampuannya untuk mengenali benda-benda kompleks dan bentuk-bentuk kompleks yang dirabanya. 2. Kehilangan banyak sekali sensasi mengenai bentuk tubuhnya sendiri. 3. Hilangnya daerah asosiasi somatik pada satu sisi otak kadang-kadang menyebabkan orang tersebut lupa akan sisi tubuh yang berlawanan, yaitu melupakan bahwa ia ada di sana. 4. Bila ia sedang meraba benda, ia akan cenderung untuk meraba pada satu sisi saja dari benda dan bahkan lupa bahwa ada sisi lainnya. Defisit sensoris kompleks ini disebut dengan amorfosintesis. Asterognosia, seseorang yang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan seperti stereognosis, tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensorisnya. Kelainan ini berkaitan dengan asomatognosia, yaitu kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. Asomatognosia umumnya berkaitan dengan kerusakan hemisfer sebelah kanan. Asomatognosia umumnya diikuti oleh anosognosia, mengingkari simptom neurologisnya, dan kontralateral neglect, tendensi untuk tidak merespon stimuli yang kontralateral terhadap kerusakan hemisfer sebelah kanan. Paradoks tentang rasa sakit. Rasa sakit adalah pengalaman sensori yang unik sifatnya. Prefrontal lobotomy adalah bagian otak yang mampu mengontrol sebab-sebab emosional yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Tetapi, nilai dari rasa sakit itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain karena ambang rasa sakit setiap manusia sangat bervariasi. Bagian korteks yang bisa distimulasi akan meningkatkan rasa sakit atau bila dihilangkan akan mengurangi rasa sakit. Rasa sakit adalah salah satu alat untuk mempertahankan diri atau survival. Tiap manusia memiliki ambang rasa sakit yang berbeda, di mana hal ini juga tergantung pada faktor kognisi dan emosional seseorang. Faktor kognisi dan emosi dapat mempengaruhi sinyal dari otak yang akan disampaikan ke sumsum tulang belakang. Sinyal tersebut akan menimbulkan jaringan neural penjaga yang memblokir reseptor rasa sakit. Ini adalah teori Melzack dan Wall 1965 dalam Pinel 1993. Mekanisme pengontrol rasa sakit. 1. Opium menghambat aktivitas neuron penghambat di PAG. Hal tersebut akan meningkatkan aktivitas neuron yang aksonnya menuju nukleus rapel. 2. Aktivitas akson dari PAG akan menstimulasi neuron RAP yang aksonnya menuju ke kolom dorsal di sumsum tulang belakang. Lalu 3. Aktivitas akson di RAP akan mengaktifkan interneuron di sumsum tulang belakang yang akan memblokir sinyal-sinyal rasa sakit. Di samping ini terdapat
gambaran bagaimana sinyal rasa sakit itu datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.